Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia, di seluruh wilayah Nusantara atau penjuru dunia ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang bisa mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia, pada kesempatan kali ini atau pada kajian atau pidato saya kali ini, saya akan menyampaikan beberapa kajian penting kepada saudara-saudara, yaitu saya ingin membicarakan tentang masalah kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang kemarin, yaitu pada saat sekarang ini kita berada pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh seorang wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang beliau yaitu kemarin selesai dilantik, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2024 dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian wakil beliau yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 yang kemarin. Yang sebelumnya itu sudah dipersiapkan, yaitu kemarin, yaitu calon-calon dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dengan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan yang berpasangan dengan Bapak Muhaimin Iskandar. Yang kedua yaitu Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD, dengan 3 pasangan calon presiden itu, yang sudah terkenal dan diumumkan kemarin dan sudah diramal oleh salah satu ulama atau kiai kita, yaitu dari Pondok Pesantren Bumi Sholawat dari Sidoarjo, yaitu Kiai Haji Ali Masyhuri, tentang calon presiden dan wakil presiden itu, yang
beliau telah meramalkan atau memprediksi, beliau telah meramalkan bahwa sebagai pemenang dari pencalonan presiden itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Beliau mengatakan yaitu sing menang Prabowo ngono. Yang ini juga sesuai ilham yang saya terima di Masjid Baitus Salam ini, yang waktu pagi hari saya sedang asik-asik tiduran di Masjid Baitus Salam ini dan menerima ilham dari Tuhan, yaitu berupa angin sepoi-sepoi, yaitu ada suara bisikan yang mengatakan Prabowo, Prabowo, sing menang Prabowo. Waktu saya tiduran di luar masjid ini, di emperan masjid ini, maka kemudian jelaslah dan terbuktilah bahwa sebagai pemenang dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini adalah Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka, yang usia beliau yaitu saudara Gibran Raka Buming Raka itu yang relatif masih muda, yaitu usia beliau masih 37 tahun. Dan kemudian pada tanggal 21 Oktober itu dibentuk juga, yaitu berupa kabinet, yaitu nama dari kabinet yang berupa menteri-menteri yang telah diumumkan pada waktu itu, menteri-menteri dari pemimpin kita itu. Dan nama kabinet itu yaitu beliau namakan dengan Kabinet Merah Putih, yang itu adalah sesuai dengan kata kunci di FB saya, yaitu saya namakan dengan Merah Putih. Di kata kunci di FB saya yaitu Merah Putih, yang sejak dulu saya memberi nama kata kunci di FB saya itu Merah Putih. Kemudian saya melihat yaitu Bapak Prabowo Subianto menamakan kabinetnya dengan nama Kabinet Merah Putih, yang dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 yang kemarin. Karena memang sejak zaman dahulu itu, dari masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia sampai saat sekarang ini, nama dari kabinetnya itu adalah mereka beri nama bermacam-macam, yaitu saya bisa bacakan, yaitu mulai dari Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Presiden Soekarno. Nama Kabinet Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Yang pertama Kabinet Presidensial, yaitu pada tahun 1945. Yang kedua Kabinet Syahrir I pada tahun 1945 sampai 1946. Yang ketiga Kabinet Syahrir II, yaitu pada tahun 1946. Yang keempat Kabinet Syahrir III, yaitu pada tahun 1946 sampai 1947. Yang kelima Kabinet Amir Syarifuddin I
yaitu pada tahun 1947. Yang keenam, Kabinet Amir Syarifuddin II tahun 1947 sampai tahun 1948. Yang ketujuh, Kabinet Darurat tahun 1948 sampai 1949. Yang kedelapan, Kabinet Hatta I tahun 1948 sampai 1949. Yang kesembilan, Kabinet Hatta II tahun 1949. Yang kesepuluh, Kabinet RIS Republik Indonesia Serikat, yaitu tahun 1949 sampai tahun 1950. Yang ke-11, Kabinet Susanto tahun 1949 sampai tahun 1950. Yang ke-12, Kabinet Halim tahun 1950. Yang ke-13, Kabinet Nasir tahun 1950 sampai tahun 1951. Yang ke-14, Kabinet Sukiman sampai Suwiryo, yaitu tahun 1951 sampai 1952. Yang ke-15, Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 1953. Yang ke-16, Kabinet Ali Sastromijoyo I tahun 1953 sampai 1955. Yang ke-17, Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai 1956. Yang ke-18, Kabinet Ali Sastromijoyo II tahun 1956 sampai tahun 1957. Yang ke-19, Kabinet Juanda tahun 1957 sampai tahun 1959. Yang ke-20, Kabinet Kerja I tahun 1959 sampai 1960. Yang ke-21, Kabinet Kerja II tahun 1960 sampai 1962. Yang ke-22, Kabinet Kerja III, yaitu tahun 1962 sampai tahun 1963. Yang ke-23, Kabinet Kerja IV, yaitu tahun 1963 sampai 1964. Yang ke-24, Kabinet Dwi Kora I tahun 1964 sampai tahun 1966. Yang ke-25, Kabinet Dwi Kora II tahun 1966 sampai tahun 1966. Yang ke-26, Kabinet Dwi Kora III, yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1966. Yang ke-27, Kabinet Ampera I, yaitu tahun 1966 sampai 1967. Itu adalah kabinet pada masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Terdiri dari 27 kabinet. Ya, banyak sekali ya, kita simak atau kita temui. Kemudian kabinet pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Bapak Presiden Soeharto, yang terdiri dari 8 kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Ampera II, terjadi pada tahun 1967 sampai 1968. Kemudian Kabinet Pembangunan I tahun 1968 sampai 1973. Terus selama 5 tahun dinamakan dengan Kabinet Pembangunan. Kabinet Pembangunan II 5 tahun, yaitu 1973 sampai 1978. Kabinet Pembangunan III tahun 1978 sampai 1983. Kabinet Pembangunan IV
tahun 1883 sampai tahun 1988. Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988 sampai tahun 1993. Kabinet Pembangunan 4 tahun 1993 sampai tahun 1998. Kemudian Kabinet Pembangunan 7 adalah pada tahun 1998, yang kemudian pada waktu itu terjadi pergantian kepemimpinan, kepemimpinannya diganti dengan ucapan dari Bapak Presiden kita Republik Indonesia pada waktu itu, pengunduran diri beliau, yang saya akan bisa simak kembali atau tirukan kembali, yaitu sejak beberapa waktu tahun terakhir saya ganti dengan beliau. Sejak beberapa waktu tahun terakhir, beliau dengan cermat mengikuti perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman beliau yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, maka beliau menyatakan pembentukan komite reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari itu komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, maka beliau menyatakan berhenti dari jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak beliau banyak bacakan pernyataan itu pada hari itu, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan beliau berhenti dari jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia beliau sampaikan di hadapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada pagi itu pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Ing B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintah negara, kiranya Saudara Wakil Presiden saat itu juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikianlah tentang nama dari Kabinet Pembangunan 7. Mulai hari itu pula Kabinet Pembangunan 7 demisioner dan kepada para menteri beliau ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya.
Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelarkan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden saat ini juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka segeralah digantikan jabatan Presiden Republik Indonesia dari beliau Bapak Soeharto kepada Bapak Baharudin Yusuf Habibie pada waktu itu, dan beliau kemudian setelah digantikan kepemimpinan itu diganti dengan nama Kabinet Reformasi pada masa pemerintahan Bapak Presiden B.J. Habibie itu. Kemudian diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan nama yaitu Kabinet Persatuan Nasional. Kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan nama kabinetnya adalah Kabinet Gotong Royong. Kemudian diteruskan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakil presiden yaitu Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, yaitu nama kabinetnya adalah Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan didampingi wakil presiden yaitu Profesor Dr. Haji Budiono MX atau Magister Ekonomik dengan nama Kabinet Indonesia Bersatu II. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan didampingi wakil presiden yaitu Haji Muhammad Yusuf Kalla, mereka namakan dengan Kabinet Kerja. Kemudian di periode kedua Presiden Joko Widodo dan didampingi seorang wakil presiden yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, mereka membentuk kabinet yaitu mereka namakan Kabinet Indonesia Maju, dan itulah nama-nama kabinet yang telah dibentuk oleh pemimpin kita sejak dahulu, yaitu dari masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia Presiden Soekarno sampai sekarang ini Bapak Presiden Prabowo Subianto membentuk sebuah kabinet dengan yang beliau namakan Kabinet Merah Putih, yang sesuai dengan kata kunci di FB saya, yaitu sejak dahulu saya namakan Merah Putih, begitu. Atau berkibar bendera. Saya juga ada kata kunci yaitu berkibar bendera. Dan pada tanggal 27 November yang kemarin, yaitu telah diadakan kemarin itu, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu kepala daerah yaitu di Provinsi Jawa Timur, pemilihan gubernur dengan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang
sebagai gubernur dipegang oleh tiga pasangan itu, semua dipegang oleh wanita ya. Pemimpinnya dipegang oleh wanita. Dan kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati kemarin diteruskan oleh pemilihan bupati dan wakil bupati dengan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kediri ini, Kabupaten Kediri ini. Dan saya mengikuti itu. Setelah pemilihan umum itu saya pergi ke Pasar Pamenang Pare, kemudian istirahat di Masjid Baitus Salam Dusun Purworejo, Desa Kepung ini dari siang sampai menjelang waktu pagi hari. Setelah selesai sembahyang subuh, langsung diadakan tahtimul Quran pada waktu itu, yaitu pada tanggal 28 November 2024 kemarin itu diadakan tahtimul Quran sampai menjelang siang. Dan saya juga ikut berkumpul di kegiatan acara tahtimul Quran kemarin di sini kemarin itu. Dan ada hidangan tertentu yang kemarin itu. Mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya juga mempunyai pengalaman tertentu, yaitu pada saat-saat atau waktu-waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 8 Desember 2015, yang pada waktu itu saya berada di Masjid Miftahul Ulum, yang saya mempunyai buletin yang bisa saya baca, yaitu Masjid Miftahul Ulum. Ini apanya itu? Ini buletinnya. Saya bisa bacakan ya. Masjid Miftahul Ulum di Desa Tulungrejo pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 selesai bangun tidur di sebuah rumah, yaitu rumah kenalan temannya di Dusun Templek, Desa Gadungan. Rumah itu di samping hutan Dusun Templek di sebelah barat jalan. Seseorang yang bermukim di situ pandai dalam usaha kayu, misalnya membuat kursi kayu, pintu dan sebagainya. Pada saat bangun pada pagi hari, temannya dari Tegalsari memasak. Kholis diminta makan masakannya itu. Maka Kholis mengambil nasi beserta masakannya itu dan makan. Selesai makan, biasanya temannya itu mengajar sekolah di MI terdekat di dusunnya. Kemudian Kholis juga ada rencana kegiatan, yaitu mengambil lembaran kertas di betonan dekat Desa Bendo, yaitu lembaran tentang beberapa tulisan pengalamannya yang kadang dibacanya. Tokonya buka sekitar pukul 8 pagi dan Kholis masih menunggu saat itu karena belum buka. Setelah buka dan selesai mengambil lembaran kertas itu, Kholis kemudian menuju ke Masjid Miftahul Ulum Desa Tulungrejo. Dan memang kadang Kholis ke situ dan membeli jajan di sebelah masjid itu. Sejak pagi Kholis duduk dan tiduran di masjid itu. Kemudian ketika sore hari tiba-tiba turun hujan deras sehingga tidak bisa pulang. Dan Kholis saat itu merasa kakinya agak sakit sehingga dia agak lemas
dia agak malas, dia agak malas dan lemas untuk bangun. Ketika waktu maghrib, Khalis berwudu dan sembahyang maghrib di masjid itu. Setelah selesai sembahyang, hatinya mulai agak tenang dan seperti mempunyai harapan. Ketika waktu pagi tiba, Khalis masih agak malas dan bangun. Ketika waktu pagi tiba, Khalis masih agak malas bangun karena kakinya yang masih agak sakit, masih agak sakit. Khalis duduk tiduran dan juga mandi di masjid itu, pada pagi hari, sekitar pukul 9. Saat itu adalah saat pemilu kada, kepala daerah, dan wakada, wakil kepala daerah. Maka Khalis kemudian pulang pada sekitar pukul 11 siang dari masjid itu. Hari itu adalah pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kediri, bupati Kediri, tanggal 9 Desember 2015. Khalis disuruh ibunya untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya sebagai tokoh masyarakat Kediri. Itu pengalaman saya ketika ada peristiwa, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu pada tahun 2015 yang lalu. Dan sebagai tokoh dari Nahdlatul Ulama, saya akan bisa memberitahu tentang 3 tokoh, yaitu pendiri dari Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Mbah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Bisri Samsuri, pengasuh atau Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Kemudian yang ketiga, Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri atau pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Inilah tiga tokoh pendiri dari Nahdlatul Ulama. Dan sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, maka saya akan bisa membacakan ayat di kitab suci kita tentang beberapa keramaian atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman sekarang ini. Ayat itu atau kitab suci itu adalah surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini adalah surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa.
dan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang sekarang ini mungkin bisa disebut sebagai zaujatun sholihah, istri yang soleh. Kecintaan kepada mereka, istri-istri atau wanita-wanita, istri-istri mereka, wal banin, kepada anak-anak. Jadi kalau kita mempunyai anak kemudian mempunyai kebanggaan, misalnya mempunyai anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi kalau mempunyai anak itu, mempunyai putra itu mempunyai kebanggaan. Kemudian wal qanatiril muqantarati, kecintaan kepada harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak misalnya. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati, emas, bentuk emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan sebagai tunggangan pada zaman sekarang, pada zaman dahulu atau saat sekarang ini. Kalau pada zaman dahulu kuda pilihan itu ya bentuknya seperti kuda itu atau unta. Kalau sekarang ini ya apa itu, seperti sepeda motor yang banyak sekali merek atau tipenya, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Wal an'am, dan hewan ternak atau binatang ternak, peternakan yang ada di negara kita, di daerah kita misalnya, peternakan kambing, ayam dan sebagainya. Wal kharas, dan sawah dan ladang. Itu semua wal kharas, beternak, sawah, bertani, beternak. Zalika, semua itu mataul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup di dunia. Jadi semua itu berupa kesenangan kepada istri, anak-anak, harta benda, kendaraan, bertani, beternak, bertani. Zalika, semua itu mataul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup di dunia. Berapa lama kesenangan itu akan berakhir? Tidak lama, seumur manusia. Bahkan kalau kita tidak sempat menikmati kesenangan itu, maka hanya sebentar saja menikmati kesenangan itu, hanya sebentar saja. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maka dengan ini, berupa kesenangan seperti itu, maka kita harus bisa waspada, dan bisa dikatakan yaitu intinya yaitu bisa husnuzon, yaitu tetap berbaik sangka kepada Allah dan tidak buruk sangka. Diberikan nikmat yang sedikit tetap baik bersyukur dan baik sangka.
dan tidak suudzon terhadap rezeki atau pemberian atau limpahan yang diberikan, yang limpah rezeki atau pemberian yang diberikan oleh Tuhan, karena semua itu kembali kepada kita semua. Dan ada orang yang buruk sangka, maka kadang akibatnya tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dahulu ada orang yang merenung, ada seorang yang duduk di bawah pohon beringin. Dia mengeluh dan berkata, dan di dekat pohon beringin itu ada pohon semangka. Ya, waktu duduk di dekat pohon beringin itu, dia mengeluh dan berkata, dia buruk sangka. Dia berkata, kalau saya rasa-rasa ini Tuhan tidak adil, katanya. Masa pohon semangka pohonnya besar, masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon semangka yang pohonnya besar, pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil. Kemudian pohon semangka yang pohonnya kecil, buahnya besar. Kalau saya rasa-rasa Tuhan tidak adil, begitu katanya. Baru setelah dia berpikir demikian, berkata demikian dalam hati, kemudian jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya, telepak begitu. Kemudian dia langsung terkejut dan kaget. Langsung perkataannya berubah, kalau begitu Tuhan benar-benar adil, katanya. Coba kalau pohon beringin buahnya sebesar buah semangka, kayak apa muka saya ini. Begitu balas begitu buruk sangka terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Limpahan, kalau kita buruk sangka terhadap nikmat atau karunia yang diberikan Allah kepada kita, maka dari itu kita bisa saja bersikap husnuzon, tetap baik sangka kepada Allah atau Tuhan, dan bisa ya, maka demikianlah. Tetapi kita tetap tidak lengah untuk berusaha. Misalnya saya sebagai Gus, misalnya ini kalau saya sebagai Gus, saya bisa meminta kepada masyarakat atau pemimpin kita, kalau minat kepada saya, maka terserahlah, bisa dibentuk tim-tim khusus untuk mereka yang bisa mengikuti saya, yaitu dengan kerelaan atau keikhlasan, yaitu bisa Anda bisa memberikan sesuatu kepada saya kalau tertarik atau minat kepada kajian saya ini sebagai Gus Qolis, maka saya menyediakan buku tabungan saya untuk seluruh wilayah masyarakat penjuru dunia. Siapa saja silahkan memberikan sumbangan ke buku tabungan saya kalau minat atau tertarik kepada saya, sumbangan
ikhlasnya. Dan nanti semoga bagi yang memberikan sumbangan didoakan semoga diberikan kesejahteraan lahir dan batin, dan saya bisa membentuk anggota dalam bentuk doa, yaitu kesejahteraan lahir dan batin bagi kita manusia atau umat Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kajian saya kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah atau manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.